Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap PT FKS Put Tbk, yang dimana di rasio aktivitas mengalami nilai negatif atau mengalami kebangkrutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio pada laporan keuangan PT FKS Put Tbk. Alasan saya mengambil perusahaan tersebut karena perusahaan yang saya gunakan adalah PT FKS Put Tbk yang bergerak di bidang makanan. Kenapa saya ambil perusahaan tersebut? Karena perusahaan tersebut ada beberapa masalah pada laporan di perusahaan yang saya sebut tadi, perusahaan yang di rasio aktivitasnya mengalami masalah. Rasio aktivitas pengertian rasio aktivitas itu adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan tingkat investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio aktivitas terdiri dari perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Nah, rasio modal kerja itu sendiri adalah gambaran posisi keuangan jangka pendek berupa ukuran kelancaran proses operasi suatu perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Rasio ini sangat penting untuk mengetahui kondisi perusahaan. Rasio tersebut mampu memberi gambaran posisi keuangan jangka pendek sehingga membantu perusahaan mengevaluasi dan membantu seberapa besar efisiensi modal kerja yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Analisis rasio modal kerja pada perhitungan di atas atau perhitungan saya yang menganalisis rasio aktivitas sendiri di PT FKS Put Tbk tidak baik karena nilai rasio tersebut minus pada tahun 2018 sebesar min 0,36%, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar min 2,23%, pada tahun 2020 sebesar min 8,2%, mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar min 5,30%, mengalami penurunan lagi min 6,86%. Tetapi PT FKS Put Tbk nilainya tidak ideal karena nilainya min, bernilai negatif, pasti akan menunjukkan bahwa operasi suatu perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup dalam mendukung pembayaran hutang bisnis ketika hal itu terjadi. Modal kerja bersih yang bernilai negatif pastinya akan menunjukkan bahwa operasi suatu perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup dalam mendukung pembayaran hutang bisnis ketika hal itu terjadi. Dan bila tren negatif dalam net working capital terus berlanjut, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan total. Namun ada hal penting lainnya, yaitu angka negatif tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Hasil negatif mungkin saja hanya menandakan bahwa nilai likuiditas dalam jangka pendek tidak seperti yang dipikirkan atau ditargetkan. Ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan angka menjadi negatif atau positif. Misalnya modal kerja bersih tidak masuk akal apabila perusahaan tidak dapat mengubah persediaan atau piutang. Ya, baiklah, di sini atas inilah penjelasan dari saya tentang rasio aktivitas yang mengalami hasil minus atau hasil negatif. Baiklah, saya tutup presentasi ini dengan baca
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.